Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai statistika. Apa itu statistika? Statistika adalah salah satu bidang ilmu yang mempelajari bagaimana meng-summarize data, kemudian bagaimana menginterpretasi data, setelah itu bagaimana membuat suatu keputusan dari data-data yang telah kita miliki. Jadi karakteristik dari data itu akan dipelajari. Nah, berkaitan dengan data science, statistika itu adalah ilmu yang akan membantu kita mempelajari untuk mengekstraksi pengetahuan dari suatu data, baik data kita itu berbentuk structure maupun unstructured. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada materi kali ini kita akan membahas data yang dapat mendeskripsikan dan meng-summarize data itu dikelompokkan menjadi deskriptif statistik. Kalau kemarin waktu kita belajar probabilistik itu kita akan menyebutnya dengan inferential statistik. Nah, ini beberapa outline yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kita mulai dengan populasi. Apa sih populasi itu? Populasi adalah bagaimana kita memperoleh suatu pengetahuan dari keseluruhan data yang kita kumpulkan. Jadi data yang kita kumpulkan diobservasi dari seluruh data. Contohnya seluruh data adalah bagaimana kita menganalisis berapa sih umur mahasiswa UII gitu. Nah, berarti kita akan mengumpulkan seluruh mahasiswa UI yang ada di berbagai macam fakultas gitu. Namun mengobservasi dari keseluruhan data itu sedikit menyulitkan kayak gitu karena terlalu luas, terlalu lebar dan kita kadang kesulitan untuk mengumpulkan datanya. Nah, kita dapat menggunakan sampel jika kita kesulitan mengumpulkan keseluruhan data dari populasi tersebut. Kita dapat menggunakan sampel, di mana sampel adalah beberapa kecil dari data yang kita kelompokkan dari populasi. Itu. Nah, kemudian kita analisis dari sampel tersebut. Nah, ini misalnya sengumpulan mahasiswa UII. Kita ingin tahu berapa sih rata-rata umur mahasiswa UII tersebut, kita sampling, kita cuplik, kita ambil untuk dianalisis berapa umurnya. Nah, setelah kita harus mengumpulkan beberapa sampel nih. Nah, untuk tahu sampel mana yang cukup representatif untuk mewakili populasi itu menentukannya bagaimana sih? Itu apakah misalnya kita mengumpulkannya misalnya cuma di FTI gitu, apakah itu sudah cukup representatif mewakili keseluruhan populasi kayak gitu, atau harus disampling satu-satu per fakultas kayak itu, diambil masing-masing fakultas diambil 10 mahasiswa kayak gitu. Nah, ternyata dari beberapa literatur itu diambilnya secara random kayak gitu. Maksudnya random di sini gimana? Misalnya kita tahu kalau mahasiswa UI itu terdiri dari 60% laki-laki dan 40% perempuan. Kemudian kita mengkondisikan supaya sampel yang kita miliki itu juga mengandung 60% laki-laki dan 40% perempuan. Nah, pengkondisian tersebut itu tidak random, jadi tidak disukai untuk melakukan penyamplingan dengan cara seperti itu. Jadi lebih baik benar-benar random, tidak ada pengkondisian. Nah, sebagai contoh kita ingin menganalisis berapa orang sih di suatu kota itu yang perokok dan bukan perokok. Nah, di mana sih sebaiknya kita mengumpulkan beberapa orang tersebut sebagai sampling untuk menganalisis masyarakat kita itu merokok atau tidak kayak gitu. Nah, ada beberapa pilihan tempat yang ingin dicoba untuk mengumpulkan sampel tersebut. Misalnya pertama di tempat biliar, terus yang kedua di tempat bowling, yang ketiga di mall, yang keempat di library. Nah, menurut teman-teman, manakah yang representatif untuk mengumpulkan data di salah satu tempat tersebut? Gitu. Kalau misalnya di tempat bowling, di tempat biliar, di tempat bowling ini mungkin kurang representatif ya, karena di sini sebagian besar laki-laki gitu. Dan mungkin umurnya juga lebih nggak tua, nggak remaja kayak gitu. Kemudian kalau di library, di perpustakaan itu nggak
nggak semua orang ke sana, jadi mungkin beberapa orang saja yang ke sana, atau malah cuma anak-anak muda, atau malah yang cuma orang tua aja, jadi mungkin kurang representatif. Nah, kalau mall, sebagian besar dari kita mungkin pernah ke mall dan mungkin ya sampling di mall lebih representatif daripada yang 3 yang lainnya gitu. Kemudian contoh selanjutnya, ada seorang peneliti yang mencoba untuk meneliti umur rata-rata umur berapa sih umur rata-rata orang meninggal di Amerika Serikat. Nah, data itu dia kumpulkan dari kolom kolom yang mengumumkan berita duka cita di di koran New York Times selama 3 hari. Nah, dari situ menurut teman-teman apakah dia cukup representatif untuk diambil samplingnya untuk membaca berapa sih umur rata-rata orang yang meninggal dunia di Amerika Serikat. Nah, itu bisa didiskusikan nanti menurut teman-teman bagaimana gitu. Selanjutnya, nah setelah kita tahu gimana itu populasi dan sampel, bagaimana kita mengumpulkan data. Nah, data-data itu kan perlu kita sajikan supaya bisa dipahami orang lain dan mudah untuk dimengerti gitu. Nah, salah satu cara menyajikan data itu dengan cara tabel frekuensi. Apa sih tabel frekuensi itu? Tabel frekuensi itu misalnya kita punya sebuah data itu dia berapa kali muncul, jadi frekuensinya berapa kali muncul. Nah, contohnya di tabel ini adalah gaji awal seseorang yang bekerja gitu. Ini dalam dolar Amerika ya. Jadi misalnya kalau di sini kita lihat 47.000 dolar Amerika itu 4 orang yang mendapatkan gaji awal tersebut. Kemudian kalau dari sini kita lihat bahwa ada yang mendapat sebesar 60 dolar Amerika itu sebesar 1 orang. Yang paling banyak, yang paling dominan adalah mendapat gaji 52.000, yaitu sebanyak 10 orang. Selain dalam bentuk tabel, data dapat juga disajikan ke dalam sebuah grafik. Di sini yang dicontohkan adalah grafik garis, yaitu di setiap datanya, di setiap nilai gajinya itu akan dihitung berapa sih frekuensinya. Jadi X-nya itu gajinya, Y-nya adalah frekuensinya. Seperti tadi kalau kita lihat 47 yang mendapat gaji 47.000 itu ada 4 orang, maka di sini akan diplot 47 sebanyak 4 orang. Begitu juga 48, tadi 48 hanya ada 1 orang, di sini juga akan diplot 48 hanya ada 1 orang. Begitu dan seterusnya. Kemudian bisa juga kita pakai bar chart. Kalau tadi cuma garis tipis gitu ya. Kalau sekarang bar, jadi bentuknya batang-batang. Kemudian yang selanjutnya bentuknya poligon. Poligon ini sebenarnya hampir mirip sama yang lain, cuma dia bisa tersambung dari satu titik ke titik yang lainnya. Bedanya, si poligon dan line itu biasanya akan digunakan untuk representasi data apa? Kalau yang lain seperti ini, itu biasanya akan kita gunakan untuk data diskrit. Sedangkan yang poligon ini biasanya akan kita gunakan untuk data kontinu. Kok tahu kontinu? Karena dia bisa tersambung, jadi ini bisa ada range-nya. Kalau ini, misalnya 4748, di antara 47 sampai 49, kita tahu nih ada angkanya berapa sih, frekuensinya berapa sih. Misalnya 48,1, oh frekuensinya sekitar 1, sekian. Terus misalnya di 49,5 ini nilainya berapa sih? Oh sekitar 4 kayak gitu. Nah kalau misalnya kita pakai yang lain itu kita nggak bisa baca. Kalau misalnya saya punya data 47,5 itu frekuensinya berapa ya? Nggak ada di sini. Nah ini bisa didekatkan dengan bahwa ini representasi dari data diskrit, sedangkan yang ini adalah representasi dari data kontinu. Selain disajikan dalam bentuk tabel frekuensi ini juga bisa kita sajikan dalam bentuk relatif frekuensi. Relatif frekuensi di sini adalah kita ingin tahu data itu memiliki proporsi berapa sih dari keseluruhan data. Jadi jika kita punya sekumpulan data yang berjumlah N,
kemudian F adalah nilai frekuensinya, maka rasio atau F dibagi N itu adalah relatif frekuensinya. Contohnya dari tabel yang tadi, yang gaji awal seseorang bekerja, itu relatif frekuensinya menghitungnya caranya gimana sih? Kita tahu tadi 40 yang mendapat gaji 47 itu ada 4 orang. Nah, dari 4 orang ini untuk mendapatkan relatif frekuensinya adalah 4 dibagi 42. 42 ini didapat dari mana sih? 42 ini didapat dari 4 tambah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 8 tambah 10 tambah 0 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 1. Itu kalau di total hasilnya 42. Jadi keseluruhan data. Nah, dari keseluruhan data tersebut 4 dibagi 42 maka nilainya 0,952. Jadi relatif frekuensi ini nilainya akan 0 sampai 1. Salah satu chart yang mengadopsi relatif frekuensi itu adalah pie chart. Jadi pie chart itu proporsi dari keseluruhan data, kan dia berbentuk lingkaran terus dibagi-bagi kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya ini kita contohkan ada tipe kanker kayak itu, terus ini jumlah kasusnya itu. Kalau misalnya kita bentuk nilai relatif frekuensinya, ini kalau teman-teman jumlah semua, hasil jumlahannya ini menjadi pembagi dari semua kasus ini, nanti akan ditemukan nilai masing-masing nilai berikut. Nah, masing-masing nilai berikut ini akan diplot ke dalam suatu lingkaran. Nah, 0,25 ini kita tahu ya, dia 25%. Ini apa? Ini kalau misalnya kita lihat berarti dia 25% di sini. Jadi ini pie chart mengadopsi relatif frekuensi kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita punya data terlalu besar kayak gitu, nah biasanya beberapa data itu akan kita grupkan supaya lebih mudah dianalisis kayak gitu. Nah, penggroupingan itu biasanya kita menggunakan class interval. Misalnya ini, kita punya data umur dari 200 lampu gitu. Umur hidup dari 200 lampu. Ini ada 200 data. Kan banyak sekali dan kita sulit untuk menginterpretasi atau mendeskripsikan datanya. Kemudian data-data ini akan coba kita kelompokkan. Nah, kalau sudah kita kelompokkan ini kan tadi kan nggak mungkin kita 500, itu nanti ada berapa intervalnya karena ini terlalu bervariasi. Makanya kita akan mengambil interval, misalnya 500 sampai 600 itu datanya jumlahnya berapa toh? 600 sampai 700 itu datanya ada berapa kayak gitu. Nah, gimana sih caranya membuat interval tersebut? Oh ya, sebelumnya nanti kalau misalnya sudah, nah sama aja, kita bisa tetap merepresentasikannya ke dalam grafik bar chart, dalam grafik batang kayak gitu, menyajikannya dalam grafik batang. Dan lagi-lagi ini adalah nilai frekuensinya, kemunculannya kayak gitu. X-nya adalah frekuensinya, X-nya adalah umur hidup suatu lampu, terus Y-nya adalah frekuensinya gitu. Ini langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah ini akan kita coba terapkan ke contohnya langsung supaya terbayang. Nanti teman-teman bisa back sama forward kalau misalnya mau ngecek sendiri kayak gitu. Jadi misalnya kita punya, contohnya ini kita punya data dari berat 30 orang di suatu desa kayak gitu. Beratnya itu diukur dalam kilogram. Ini nilainya, beratnya orang pertama 60, kedua 47, ketiga 66, keempat 49 kilogram. Dari itu bagaimana sih cara kita membuat tabel frekuensi dari data-data tersebut? Langkah pertama adalah kita harus mengurutkannya dulu. Jadi ini nilai-nilai yang masih random, belum urut kayak gitu, itu harus kita urutkan datanya. Nah, setelah kita urutkan datanya, kita akan tahu nilai paling kecil itu berapa sih dan nilai paling tinggi itu berapa. Dari sini kita lihat bahwa nilai paling kecil adalah 41, kemudian yang paling tinggi adalah 90. Nah, untuk apa sih kita tahu nilai paling kecil dan paling tingginya? Dari nilai paling kecil dan paling tinggi kita bisa tahu range datanya. Range datanya itu terletak sebesar 54. Dari mana 54? Nilai terbesar data dikurangi nilai terkecil dari data. Nah, selanjutnya bagaimana kita ingin membaginya ke dalam berapa kelas sih? Nah, caranya gimana? Kita menggunakan rumus berikut. Rumus ini adalah rumus yang
dari sini. Nih, ini rumusnya. Ini 1 ditambah 33 dikali log N. N itu apa sih? N itu jumlah observasi. Kalau observasinya ini ada berapa sih jumlahnya? Ada 30 ya. Ini dari 30 orang. Kayak gitu. Maka nilainya adalah 1 ditambah 33 dikali log 30. Nilainya 5,91. Di sini akan kita bulatkan ke atas. Maka jumlahnya 6. Jadi kita punya 6 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari 5 kita udah tahu nih 6 kelas kan. Terus gimana kita mulai menulisnya? Menyajikan datanya. Kita mulai dari angka berapa sih? Kayak itu. Nah, sebelum kita tahu kita mulai dari angka berapa, kita cari dulu intervalnya. Dari sini langkah selanjutnya adalah mencari interval dari masing-masing kelas kayak gitu. Gimana cara ngitungnya? Rumusnya tadi ada range dibagi K. K-nya ini range-nya 54. Jadi 54 kita bagi 5,91. Nilainya adalah 9,14. Kita bulatkan menjadi 10. Nah, 10 ini interval apa? Interval antara data sebelumnya dan data setelahnya. Jadi kalau kita bandinginnya yang kecil, ya kita bandingkan dengan yang kecil setelahnya. Kalau kita bandingkan yang besar, itu juga kita bandingkan yang besar setelahnya. Ini kan dilihat selisihnya 10. 40 sama 50 selisihnya 10, 49 sama 59 selisihnya 10 kayak gitu. Jadi ini intervalnya diambil dari sana. Setelah kita mengetahui nilai range-nya 54, jumlah kelasnya 6, kemudian intervalnya 10, bagaimana kita menyajikan datanya dalam bentuk tabel, itu kita mulai dengan data yang paling kecil dikurangi 1. Jadi untuk berjaga-jaga kita biasanya menggunakan data yang lebih kecil 1 poin dari nilai data terkecil gitu. Nah, nilai data terkecilnya tadi kita tahu 41, maka 1 poin di bawahnya adalah 40 kayak gitu. Nah, setelah kita sudah dapat 40, ya kita tinggal tambah kelas berikutnya, itu tinggal kita tambah nilai 10 tambah 10 jadi 50, tambah 10 60 dan seterusnya kayak gitu. Itu untuk yang batas bawahnya kayak gitu. Untuk batas atasnya tadi kan 40, kemudian nilai 49 ini kita dapat dari mana? Itu kita peroleh dari nilai bawah data kedua itu dikurangi 1 kayak gitu. Jadi waktu nilai bawah data kedua itu 50 dikurangi 1, nilainya 49. Nah, kalau kita udah dapat gini 40 sama 49 dan tadi ini sudah dapat yang lowernya semua ini udah dapat. Nah, uppernya ya tinggal ditambah 10 juga, 49 tambah 10 jadi 59 tambah 10 jadi 69 begitu seterusnya. Nah, kalau sudah dapat ini ya tinggal kita hitung frekuensi kemunculannya di dalam data ini. Dalam menentukan kelas interval itu kita memiliki trade-off-nya gitu. Kalau misalnya kita memilihnya itu terlalu kecil kelasnya, jumlah kelasnya terlalu kecil, maka beberapa nilai akan ada yang hilang. Tadi jumlah kelasnya terlalu kecil, maka beberapa nilai akan ada yang hilang. Tapi kalau kita memilih jumlah kelasnya terlalu banyak, maka frekuensi setiap kelas itu akan kecil-kecil kayak gitu. Saya ulangi ya, kalau kita memilih kelas, jumlah kelasnya terlalu kecil, itu banyak informasi yang hilang. Maksudnya gimana sih? Misalnya ini kita punya 10 kelas, tapi kita mau kecilkan jadi cuma 5 kelas gitu, nanti kan range-nya jadi besar-besar gitu, jadi 40 langsung 60, 60 langsung 80 kayak gitu. Nah, ini untuk detailnya itu nanti kita akan hilang berapa sih data yang 50 sampai 69 ini kita nggak ngerti kayak gitu. Tahu-tahu aja udah totalnya nanti 20 gitu. 20 itu data 40 sampai 60. Jadi itu ada beberapa informasi yang hilang. Nah, gimana kalau kita membuat kelasnya terlalu banyak? Misalnya ini tadinya 10, terus kita bikin jadi 20 gitu kan. Ini range-nya misalnya jadi kecil-kecil, jadinya 40 sampai 45, terus nanti 45 sampai 50. Nah, kalau range-nya terlalu kecil nanti misalnya data kita banyak itu terlalu padat nanti data yang disajikan kayak gitu. Makanya ini adalah trade off gitu. Sebisa mungkin pilih yang tengah-tengah.